Masjid Jogokarian TV mensiarkan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu sangat-sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dua kenikmatan, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang atau nikmat kesempatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihha wal faragh." Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia terpedaya oleh dua nikmat ini. Nikmatus sihah, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang. Hari ini Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan adanya wabah COVID-19 ya. Maka dari itu wajib kita syukuri bagi kita-kita yang sekarang Allah berikan kesehatan. Hingga kini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat sehat ya. Wajib kita syukuri karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, entah itu nikmat kesehatan, entah itu nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan dengan sebaik mungkin. Dan juga nikmat berupa harta, rezeki dan lainnya kita syukuri, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka Allah akan menambahkan nikmat itu ya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi jika kita kufur dengan nikmat itu, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku kata Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita begitu banyak sekali waktu luang. Mungkin sekarang ya teman-teman yang sekarang sekolah bisa belajar online ya. Mungkin hanya beberapa jam saja. Banyak waktu luang ya, yang mungkin kadang kita gunakan untuk hal yang tidak bermanfaat ya. Maka waktu luang ini salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita gunakan, jangan sampai kita isi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena Rasulullah SAW bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Seorang muslim itu sempurna keislamannya ya, bisa dikatakan sempurna keislamannya, kemuslimannya jika dia meninggalkan hal-hal atau pekerjaan ya, melakukan hal yang tidak bermanfaat baginya. Kita tinggalkan ya. Maka hari ini ya, bulan ini kita sedang berpuasa di siang hari. Jangan sampai waktu siang hari kita dalam keadaan berpuasa kita gunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Mungkin di antara kita kebanyakan ketika berpuasa ya diisi waktunya dengan ya menonton film, atau mungkin ya diisi dengan bermain game, atau mungkin diisi dengan hal-hal yang lainnya yang tidak bermanfaat. Justru itu bisa jadi mengurangi pahala puasa kita, apalagi ya kita melakukan hal yang menjerumuskan kita ke dalam dosa ya. Termasuk juga kita berpuasa ini ya tidak hanya berpuasa dari air minum, meminum minuman atau makanan, akan tetapi kita berpuasa ya lisan kita dari mengatakan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi mengatakan ya hal yang buruk, apalagi
ya kita mencela seseorang, menghina seseorang, menggibah seseorang. Ya. Kalau kita lihat di zaman Rasulullah SAW, ya mungkin kita pernah mendengar hadis yang mungkin sebenarnya hadis ini ada yang mengatakan, ulama yang mengatakan dhaif hadisnya. Akan tetapi bisa kita jadikan pelajaran. Ya. Ada dua wanita yang berpuasa, ya, sedang berpuasa. Ya. Ketika itu seorang sahabat ya mendapati dua wanita itu ya sakit parah, sedangkan sedang puasa. Sedangkan dua wanita ini sedang berpuasa. Ya. Akhirnya sahabat yang melihat wanita ini datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, dua wanita di salah satu tempat, ya, dia sedang berpuasa. Mereka berdua sedang berpuasa. Akan tetapi mereka berdua sakit parah ya Rasulullah. Ya. Berpuasa Ramadan tentunya. Ya. Ketika itu Rasulullah tidak menggubrisnya. Kemudian sahabat kembali lagi melihat wanita itu, ya, seakan-akan ya wanita itu akan meninggal dunia. Ya. Akhirnya sahabat ini kembali ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, dua wanita yang sedang berpuasa ini sudah mau mati ya Rasulullah. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Panggillah wanita ini. Ya. Dan ketika itu wanita ini sedang berpuasa. Kedua wanita ini sedang berpuasa. Ketika di hadapan Rasulullah, Rasulullah mengatakan ya kepada para sahabat ketika itu, sahabat yang melihat wanita ini, ya, ambillah ember, ya, ambil dua ember untuk wanita ini. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada wanita ini, ya, wanita yang pertama, ya, muntahkanlah, ya, paksakan mulutmu untuk memuntah. Ya. Akhirnya wanita ini memuntahkan. Ya. Apa yang keluar? Ya, ketika wanita ini memuntahkan sesuatu dalam perutnya, yang keluar adalah darah. Ya. Yang keluar darah. Ya. Kemudian Rasulullah menyuruh wanita yang kedua untuk memuntahkan, memaksakan mulutnya untuk memuntahkan sesuatu dalam perutnya. Akhirnya wanita yang kedua memuntahkan, dan apa yang keluar? Darah dan nanah. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, sungguh wanita ini berpuasa, ya, tapi ya, dia melakukan ghibah. Ya. Rasulullah menebak wanita ini melakukan perbuatan ghibah, membicarakan ya orang lain, aib orang lain. Bahkan ada satu yang mengatakan ya perkataan bahwasanya tidak hanya dua wanita, tapi tiga wanita. Wanita yang ketiga ya, bahkan ketika Rasulullah mengatakan untuk memuntahkan, muntahkanlah, ya, wanita ini memuntahkan darah, nanah, dan bahkan keluar daging. Ya. Ya. Bahkan ya kisah ini bisa kita ya jadikan sebagai pelajaran. Ya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Ya. Kalau kita melihat ayat dalam surat Al-Hujurat, ya, ayyakula lahma akhihi, orang yang menggibah itu seperti dia memakan daging darah saudaranya sendiri. Ya. Maka ini sudah terbukti di zaman sahabat, di zaman Rasulullah SAW, wanita yang Rasulullah menyuruh mereka untuk memuntahkannya ketika sedang berpuasa. Maka kita berpuasa dari segalanya, ya. Berpuasa dari mengatakan hal yang tidak bermanfaat atau bahkan mengatakan hal yang tercela, ya. Maka kita isi puasa kita dengan membasahi mulut kita dengan zikir, dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Basah lidah kita dengan berzikir dan membaca Al-Quran, ya. Jamaah rahimakumullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala begitu banyak di bulan Ramadan ini memberikan keutamaan, ya. Bahkan banyak sekali pahala yang besar yang Allah janjikan bagi kita yang melakukan amalan-amalan berikut ini, ya. Kalau kita melihat puasa Ramadan ini termasuk ya salah satu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rukun Islam yang keempat. Kalau kita membuka hadis Arba'in An-Nawawiyah nomor 3, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa tu'tiz zakah wa tasumu Ramadan. Ya. Saum Ramadan, puasa Ramadan termasuk dari ya rukun Islam yang nomor 4, ya. Maka dari itu jangan sampai puasa Ramadan kita ini sia-sia, ya. Saya sendiri
beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu pernah menjumpai mereka-mereka yang sedang bekerja keras ya. Ada beberapa saudara saya yang dari Madura ketika itu, beliau bekerja di Malaysia ya. Tapi ketika itu mereka libur ya. Tapi mereka Masya Allah ya, mereka tidak berpuasa ya. Sedangkan dalam keadaan libur ya, tidak kerja ya. Tapi mereka seakan-akan mereka tidak apa-apa ya. Merasa tidak ada dosa ya. Ini yang paling parah. Jangan sampai kita di bulan Ramadan ya membatalkan puasa kita. Karena tidak sedikit orang seperti ini. Bahkan kemarin ada di media ya, salah satu YouTuber ya, yang menyuruh seorang petani ya untuk membatalkan puasanya, dihadiahkan 10 juta. Na'udzubillah min dzalik ya. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ya, raghima anfu 'abd ya, wailul li'amdi ya. Jadi dikatakan wailul li'amdi, celaka bagi seorang hamba dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu ya. Ramadan datang kepadanya sementara dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dosa kita ya. Maka ini termasuk keutamaan yang Allah berikan yang pertama ya. Dijadikan puasa Ramadan rukun Islam yang keempat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita keutamaan di siang dan malam ya. Yang termasuk yang kedua ini di siang hari ya. Keutamaan yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah kepada kita di siang hari dengan puasa. Rasulullah SAW mengatakan man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan bermuhasabah. Ihtisab ya, muhasabah ya, atau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya itu, dan mengisi puasanya itu dengan hal yang bermanfaat. Entah itu membaca Al-Qur'an ya, entah itu dia mencari nafkah, bekerja ya, yang halal tentunya ya. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah berikan satu keutamaan di siang hari. Jika kita mengisi puasa kita ya, penuh dari pagi, subuh sampai maghrib, sampai petang ya, kita berbuka puasa, kita isi dengan hal yang bermanfaat atau amal ibadah yang baik ya, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa kita dari awal sejak kita baligh sampai sejak itu kita berpuasa di siang hari. Detik itu kita melakukan puasa dengan penuh iman wahtisaban, dengan bermuhasabah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa kita sejak kita baligh sampai detik itu kita berpuasa. Keutamaan yang sangat besar yang Allah berikan bagi kita yang berpuasa. Bahkan tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada dua amalan yang Allah Subhanahu wa taala akan langsung khusus memberikan syafaat kepadanya ya, memberikan langsung ganjarannya ya. Siapa mereka? Orang yang pertama, orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua, orang yang membaca Al-Qur'an. Dua orang ini ya. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan tidak di siang hari, tidak hanya di siang hari, tapi juga di malam hari. Allah Subhanahu wa taala di malam Ramadan seperti ini ya, memberikan waktu kepada kita untuk bisa melaksanakan qiyamul lail atau tarawih ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shama Ramadan, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ya. Kalau di siang hari man shama, berpuasa. Kalau di malam hari man qama qiyamul lail, barang siapa yang salat qiyamul lail, salat tarawih imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan bermuhasabah ya atas dosa-dosa kita
dan juga kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan salat qiyamul lail atau tarawih yang kita lakukan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka detik itu ketika kita melaksanakan salat tarawih, salat qiyamul lail dengan penuh keimanan, Allah ampuni dosa kita sejak kita baligh hingga detik itu kita melaksanakan salat tarawih. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya, jangan sampai kita putus ketika salat tarawih. Maka keutamaan setelahnya, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah, keutamaan yang besar bagi siapa yang salat tarawih, salat qiyamul lail bersama imam dari awal sampai akhir, dari awal sampai witir, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah, ya, dengan Rasulullah SAW bersabda bahwasanya barang siapa yang salat tarawih qiyamul lail dari awal sampai akhir, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya, ya, seperti dia salat semalam suntuk. Ya, maka dari itu, ya, kita maksimalkan ibadah di bulan Ramadan kita. Kita tingkatkan ketakwaan kita, ya. Kita tambah porsi membaca Al-Quran kita. Nah, maka Al-Quran termasuk juga salah satu fadilah, ya, salah satu keutamaan, amalan yang besar yang bisa kita raih di bulan Ramadan ini, ya, membaca Al-Quran. Kalau kita melihat para sahabat radhiyallahu anhum ketika masuk bulan Ramadan, mereka meninggalkan aktivitas mereka semua, ya, kecuali Al-Quran, ya. Mereka kemana-mana membawa Al-Quran. Bahkan dalam riwayat, para sahabat radhiyallahu anhum mengencangkan sabuknya bersama Al-Quran saja, ya. Mereka tinggalkan semuanya kecuali hanya dengan Al-Quran, ya. Kita melihat para sahabat radhiyallahu anhum, ya, kalau kita baca sejarah mereka, Utsman bin Affan mengkhatamkan Al-Quran satu hari 2 kali, bahkan 60 kali dalam satu bulan Ramadan, ya. Malam hari khatam Quran, siang hari khatam Quran, ya. Bagaimana dengan kita? Kita isi bulan Ramadan kita dengan membaca Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keutamaan bagi kita. Setiap berbuka puasa, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Lillahi inda kulli fitrin atqa, ya. Setiap seorang hamba berpuasa kemudian dia berbuka, Allah mengampuni dosanya setiap malam, ya. Maka dari itu juga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga, menutup pintu neraka serapat-rapatnya, dan juga membelenggu para setan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Ketika bulan Ramadan datang, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga selebar-lebarnya. Maknanya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita semua agar memulai, ya, memaksimalkan diri di bulan Ramadan ini untuk meraih pahala-pahala yang Allah lipat gandakan, ya. Allah lipat gandakan pahala di bulan Ramadan ini, ya. Misalnya kita membaca Al-Quran satu huruf 10 kebaikan, 10 pahala, bisa Allah lipat gandakan 700 kali, bahkan 7.000 kali. Ribuan pahala kita dapatkan. Maka dari itu, ya, kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, ya. Tingkatkan ketakwaan kita di bulan Ramadan, ya. Jangan sampai, ya, Ramadan melalui kita, ya, dan kita meninggalkan bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsiran. Naqtatim liqa'ana kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokarian TV mensyiarkan kebaikan.